Ada berapa belasan tahun atau gimana? Ada belasan tahun. 2 tahun ya. Ini kan musim naskah. Kalau ada siang yang ada beli. Iya. Kalau nggak ada siang kan tidak diam-diam aja dulu. Ini yang keluar juga kita sendiri nggak mampu. Itu berapa orang? Nah, ada lebih 10 orang lah, kalau juga yang Oh iya, ada tuh. kalau durian murah, kita balap gitu murah. Kalau durian agak mahal, bisa jual lagi sedikit gitu. Rata-rata harganya enggak tentu, kalau harga durian mahal 90. Kalau harga durian murah bisa jual 80, 85 gitu. Per kilo tuh ya. Iya. Dari orang lain juga Kangkau Ledo, di mana pokok kampung-kampung lah ada rasa kita terima lagi. Nah, tidak mampu kerja, tidak mampu, tidak beli, tidak bergoya aja. Boya ya. Saya mulai hidroponik itu setelah lulus di tahun 2019. Mulai menanam ini sekitar awal Desember 2019. Jadi untuk sampai sekarang ini sudah sekitar 1,5 tahun lah dari awal. Dulu awalnya sih pas pertama kali itu saya hanya coba 4 pipa. Nah, jadi mungkin sekitar ada 80-an lubang tanam lah untuk pertama kali. Setelah udah dicoba 4 lubang, kemudian tumbuhnya bagus. Jadi saya coba tambah jadi 10, 20 gitu. Pelan-pelan lah nambahnya. Kalau untuk proses tanam segala macamnya saya sendiri. Untuk proses awal pembangunan ininya dengan bapak lah. Pak ya. Jadi sebenarnya di hidroponik ini ada plus minusnya sih. Ada enaknya, ada ribetnya juga. Enaknya kita nggak perlu cangkul, nggak perlu nyiram kan. Kalau di konvensional kan kita perlu nyangkul, perlu nyiram mungkin setiap hari gitu karena di tanah kan. Kalau di sini kita nggak perlu nyiram, nggak perlu nyangkul, tapi lumayan ribet juga karena kita harus telaten ngurus satu-satu biji, ngurus kita semai, kita pindahkan tanamnya kan masukkan satu. Nanti udah panen kita perlu nyuci ininya lagi, netpotnya lagi biar bersih. Nah jadi nanti udah dicuci kan tanam lagi, pindahin satu-satu, itulah. Nah, hanya ribet di situ aja. Capek enggak, cuman perlu makan banyak waktu. Jadi sebagian besar sih saya jualnya melalui Facebook. Dari Facebook saya pribadi. Kemudian ada juga saya promosikan ke grup di Bengkayang Informasi di Facebook juga. Jadi dari sana mereka melihat, kemudian yang tertarik memesan, dan setelah dapat pesanan saya antar ke rumah gitu. Kalau keuntungan dari awal itu minim, kecil. Jadi untuk pertama kali itu kan hanya 4 batang. Itu modalnya 1 sampai 10 juta. Untuk panen dalam 1 bulan itu ya masih kecil. Jadi kalau omset itu berkembang dia Pak. Semakin banyak kita tanam, semakin besar omsetnya. Gitu ya. Sekitar kalau untuk ini aja lah ya. 2 meja instalasi ini hitunglah kasarnya 1 bulan itu bisa 2 juta. Jadi sistemnya seperti ini Pak, kita ada proses penyemaian dan penanaman. Jadi untuk disemai itu kan kita dari biji. Untuk kita semai di tempat yang lain, mungkin hanya bisa di tempat dinampan gitu. Beda wadah gitu Beda ya. wadah. Udah ada Jadi enggak langsung dari biji langsung kita simpan sini, enggak. Jadi kita semai dulu di tempat yang lain, di wadah yang lain. Mungkin sekitar 1 minggu sampai 10 hari dia itu udah tumbuh sekitar 3-4 daun lah. Nah, udah sekitar 10 hari nanti baru siap pindah tanaman ke sini. Nah, udah berdaun kita pindah sini. Di instalasi kita itu sekitar 30 hari. 30 hari ya. Ya, jadi kalau dihitung dari biji itu sekitar ya 35 sampai 40 hari lah. Sudah menghasilkan. Udah hasilkan. Jadi hitungannya di sini ya sebulan. Sebulan ya. Sebulan ya. panen, sebulan panen. Mungkin karena di Bengkayang ini masih minim ya orang yang terjun di dunia hidroponik.
mungkin ada baiknya dari pemerintah itu mengadakan pelatihan juga, pengenalan lah, minimalnya pengenalan tentang hidroponik, agar masyarakat itu tidak awam lagi tentang hidroponik. Jadi semua orang bisa mengetahui, minimal mengetahui lah hidroponik itu apa, bagaimana caranya. Jadi pasti ada 1-2 orang nanti yang mulai melakukannya dan yang lainnya mungkin bisa mengikuti. Jadi semua orang bisa mendapatkan sayuran yang segar, sehat, tanpa pestisida di rumahnya masing-masing gitu. Ya, aman konsumsi. Gitu. Aman konsumsi. Institut Santi Buana itu sejak awal itu mendirikan satu prodi, yaitu kewirausahaan. Mengapa prodi ini memang kami dirikan? Salah satu pemahaman kami adalah bahwa pembangunan itu kan suatu proses perubahan yang terus-menerus menuju pada suatu kemajuan. Nah, di dalam membangun suatu daerah, maka peran inisiatif lokal atau masyarakat lokal ini sangat penting. Nah, salah satu strategi untuk membangun suatu daerah itu adalah kita berani menumbuh kembangkan atau pemberdayaan wirausaha lokal. Nah, mengapa kita harus penting menumbuhkan wirausaha lokal? Itu karena kemajuan suatu daerah itu dengan adanya wirausaha ini akan merubah situasi ekonomi, situasi lingkungan, situasi masyarakat, dan juga situasi sosial. Nah, maka penting sekali kita melahirkan atau menumbuhkan wirausaha lokal ini. Yang ini nanti akan pengaruhnya terhadap masyarakat, ini sangat penting. Nah, sehingga Institut Santi Buana sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bengkayang ini berusaha memberi sumbangsi kepada daerah perbatasan ini untuk melahirkan generasi muda yang punya potensi di dalam mengembangkan wirausaha yang berbasis pada kearifan lokal. Saya sendiri sebagai rektor Institut Santi Buana itu sangat bersyukur karena saat ini kita ada kerjasama dengan Pemda dengan tujuan untuk menggali potensi lokal supaya ada rasa wirausaha dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkayang. Nah, mengapa ini kita lakukan bersama antara Institut Santi Buana dengan Pemda Kabupaten Bengkayang? Karena kita melihat potensi yang ada di Kabupaten Bengkayang ini, kearifan lokal yang tumbuh baik dari segi buah-buahan, baik dari segi sayuran ataupun yang lain, sangat banyak yang ada di Bengkayang ini. Nah, yang ini yang belum kita kelola dengan baik. Maka alangkah baiknya potensi lokal ini kita kembangkan, kita garap dengan baik, ya, sehingga itu melahirkan perkembangan atau kemajuan ekonomi yang sangat baik untuk wilayah Kabupaten Bengkayang. Nah, kemajuan ekonomi itu salah satunya adalah menumbuh kembangkan wirausaha lokal. Dan inilah terobosan baru yang sedang digarap oleh Institut Santi Buana bersama dengan Kabupaten Bengkayang sendiri. Baik, terima kasih. Kalau berkaitan dengan pangan lokal yang ingin kita fasilitasi di tempat kita ini adalah pangan-pangan yang ada di daerah kita. Ya, apa keunggulan kita? Contoh misalnya kalau di Bengkayang
keunggulannya ada jagung. Jadi kita tekankan kepada mahasiswa atau para milenial yang mau berwirausaha di bidang pangan lokal, khususnya jagung itu, kita akan fasilitasi bagaimana mengelola atau mengolah jagung menjadi barang yang bernilai jual tinggi, tidak hanya sekedar tanam jual, tetapi kita harus ada produk hilirnya dari hulu ke hilir, sehingga tidak hanya sekedar menghasilkan biji jagung yang kita jual ke pasar, tapi kita olah bisa menjadi tepung, bisa menjadi pangan lainnya. Kalau untuk polanya, kita di kampus para mahasiswa kita didik untuk pertama mereka melek dunia usaha. Apa sih itu wirausaha? Seperti apa? Dan materi yang kita ajarkan juga materi yang menumbuh kembangkan jiwa wirausaha mereka, sehingga di awal-awal perkuliahan mereka akan kita perkenalkan dunia usaha saat ini dan yang saat dia akan datang, terutama mulai dari dunia usaha secara konvensional sampai pada dunia usaha yang bersentuhan dengan dunia digital. Kedepannya akan terus bergulir, itu 1 tahun minimal 2 kali. Itu untuk di dunia kampus. Nanti kita undang para masyarakat sekitar untuk datang ke sini untuk menyaksikan bagaimana cara mahasiswa kita berwirausaha. Kalau dalam bentuk edukasinya, kita sekarang memanfaatkan dunia teknologi, karena biar bagaimanapun teknologi sangat penting. Jadi hasil-hasil riset ataupun hasil-hasil kegiatan proses pembelajaran di Santi Buana, pertama kita taruhkan di link YouTube, Instagram, dan website Santi Buana. Nah, kalau mahasiswa ataupun masyarakat umum yang ingin lebih jauh lagi menggali apa sih yang telah dilakukan dari proses kegiatan penelitian dan pengabdian, bisa mengakses di jurnal Santi Buana. Ada jurnal bisnis entrepreneurship yang dikelola oleh Prodi Kewirausahaan. Jadi bisa cek di situ di laman www.journal.santibuana.ac.id. Jadi pilih jurnal B. Baik, terima kasih. Ya, tentunya harapan saya selaku kepala daerah berkenaan dengan tumbuh kembangnya pangan lokal untuk milenial dalam pengembangan dunia usaha. Ya, kebetulan pangan ini termasuk jagung adalah salah satu produksi jagung terbesar Kalimantan Barat. 60% jagung itu produknya dari Kabupaten Bengkayang. Ya, memang jagung akan menjadi produk usaha unggulan di Kabupaten Bengkayang. Untuk ke depan di daerah perbatasan, Siding, Jagoi Babang, termasuk semua akan menjadikan daerah food estate khusus jagung. Kita kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Untuk itu kita mengajak kaum milenial entrepreneurship untuk ikut andil dalam food estate di sekitar daerah perbatasan. Termasuk di Bengkayang, kita ke depan mendapat bantuan hampir 100.000 ton bibit jagung untuk bagaimana para kaum milenial juga ikut mau terjun dalam selompok tani agar bisa mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat dan diolah menjadi sebuah produksi jagung dan menjadikan pendapatan untuk mereka. Nah, ini artinya Bengkayang akan jadikan kabupaten jagung. Untuk itu kita berharap pada para milenial untuk bisa ikut andil dalam program-program pemerintah kabupaten maupun provinsi yang menunjuk Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang sebagai daerah produsen jagung andalan di Kalimantan Barat maupun di nasional. Nah, selain itu kita juga mengajak dunia usaha bagaimana juga menjadikan hilirnya. Artinya di situ kalau hilir dah ikut, artinya teman-teman di milenial juga akan ikut bekerja untuk bagaimana mengembangkan diri bisa menjadi seorang entrepreneurship yang mandiri maupun yang ikut berperan dengan pihak swasta maupun di badan usaha milik daerah maupun di koperasi. Ya, jadi kita mau ke depan Bengkayang terkenal dari jagung sebagai sumber pangan dan milenial banyak bekerja di situ. Ya, sekitar hampir 90.000
ton jagung per tahun kekurangan. Makanya untuk itu kita ingin bagaimana anak-anak muda kita juga ikut terjun di bidang farming atau bidang perkebunan, khususnya tanaman jagung yang masuk dalam tanaman pangan lokal. Artinya nanti juga dikembangkan, ya kita punya hulu, nanti hilirnya juga kita kembangkan. Produk jagung bisa dijadikan apa? Pakan ternak, bisa dijadikan untuk mentega, bisa dijadikan untuk makanan-makanan lainnya, makanan ringan termasuk itu. Maka untuk itu, ya, saya selaku kepala daerah mengajak anak terbanyak juga kaum milenial untuk terjun jadi seorang yang entrepreneurship, mengembangkan diri, ya, dan harus bisa mandiri dalam mengisi potensi mereka untuk juga membangun berkayang ke depan sesuai visi kami keempat, memajukan di bidang pertanian, memajukan di bidang perkebunan, perikanan, jasa perdagangan dan pariwisata. Itulah salah satu kenapa kita dalam webinar pada hari ini kita ingin mengajak teman-teman masyarakat khususnya milenial, ya, pola muda di 17 kecamatan ini, di 122 desa juga bisa terjun untuk bisa diolah pangan, artinya tanaman jagung. Banyak sekali, selain jagung juga ada tanaman-tanaman hortikultural yang bisa kita kembangkan ke depan, termasuk ya, tanaman seperti alpukat, itu juga bisa ke depan menjadi salah satu. Intinya kita mengajak anak-anak milenial untuk ikut mau terjun sebagai seorang petani, pekebun, dan mengembangkan diri tidak di hulu tapi di hilir juga, agar betul-betul menjadi kaum milenial yang bisa jadi entrepreneurship, menghasilkan pendapatan untuk kaum milenial kita di Kabupaten Bengkayang.